Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membuat tutorial di seputar iPod. Itu kita bagaimana cara sinkronisasi atau kita mengisi lagu ke sini, ke iPod. Saya punya beberapa macam iPod di sini, ada ini Nano 5 dan juga Nano 6. Tapi kayaknya yang dipakai untuk isi lagu kayaknya yang ini deh. Yang ini sabar, kita hidupin dulu. Nah, di sini bisa ya teman-teman kalau mau isi format apa saja. Jadi iPod ini bisa ini support atau bisa membaca file lagu dari mulai format MP3, ada format FLAC itu yang format yang gimana ya, belum dikompres jadi MP3. Nah, kalau teman-teman harus tahu, file FLAC itu kan buatannya Microsoft ya, Free Lossless Audio Code. Nah, untuk bisa dimasukkan ke perangkat Apple seperti ini, itu kita harus mengkonversi menjadi file ALAC. Jadi ALAC itu apa ya? Apple Lossless Audio Codec, pokoknya gitu ya guys ya, format losslessnya Apple gitu. Nah, jadi yang pertama, sebenarnya bisa teman-teman. Kalau mau MP3 juga bisa. Saya sudah punya MP3 di sini. MP3 di sini. Kalau MP3 nggak perlu dikonvert lagi. Nah, mulai dari lagunya deh. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, saya sudah punya file FLAC di sini yang begitu banyak dari band-band legendaris ini. Banyak banget teman-teman. Nah, contohnya saya mau pakai yang ini aja deh. Saya mau pakai yang Ken aja deh. Nah, contohnya saya mau pakai yang Ken ya teman-teman. Nah, ini file FLAC-nya Ken. Di sini ada lagu Everybody Changing, Snowed Under, Somewhere Only We Know. Nah, ini lagu-lagu yang terbaik ya. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan, kita harus convert lagu FLAC tersebut ke format ALAC, Apple Lossless Audio Code. Nah, itu kita bisa gunakan ini. Programnya FreeAC. Jadi teman-teman bisa download ini, Free Audio Converter. Ini gratis ya. Jadi diketik aja di Google. Tapi karena aku udah download dan install ya sudah. Nah, sekarang kita pastikan di sini teman-teman. Kita pastikan di selected encoder. Ini mungkin terang ya enggak ya? Oke, bisa dilihat. Nah, kita pastikan di sini selected encoder ini adalah pilihan Apple Lossless Encoder. Nah, kemudian kita bisa ke file yang tadi. Contohnya ini ya teman-teman. Kalau semua itu kurang lebih 1 giga ya. Nah, coba kita cek iPod. Kapasitasnya sisa berapa ya iPod ini. Di sini sudah ada lagunya juga sih. Cuman bisa nggak dimasukin 1 giga lagi gitu. Capacity hafal itu ya. Nah, jadi kapasitasnya sekitar 16 giga. Sisanya kurang lebih ini. Jadi kita akan masukkan semua lagu FLAC ini ke dalam iPod ini tanpa menghapus lagu yang lama di dalam sini ya teman-teman. Jadi dalam sini itu udah ada lagunya, lagu yang lamanya ini. Sorry. Jadi di dalam ini udah ada lagunya ini. Nah, song. Nah, di dalam ini udah nih, ada Nirvana, pokoknya ada lagu-lagu yang bagus lah. Ada Madonna, ada Wali juga. Nah, pertanyaannya sekarang, banyak orang yang ketika sync ke sini itu lagunya yang di dalam itu terhapus. Nah, nanti kita akan sync tanpa menghapus lagu yang ada di dalam. Jadi yang pertama, yang seperti yang sudah saya bilang, kita convert dulu format FLAC ini ke format ini ALAC. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini itu
ini lagu ini emang benar-benar bukan MP3 teman-teman. Kalian lihat, free lossless audio FLAC. Nah, oke. Kalau udah, kita blok aja. Kita drag and drop di sini. Boom. Nah, setelah itu bisa kita close yang ini. Sisakan yang ini. Sisakan yang free IC. Kayak gini teman-teman ya. Jadi semua lagu Ken yang tadi udah masuk ke sini. Nah, pastikan ini Apple. Ini ya teman-teman, pastikan Apple lossless encoder di sini. Kemudian kita klik ini. Start encoding process. Nah, boom. Dan dia akan apa istilahnya? Mengkonvert. Enggak ya. Kalau mengkonvert kan bisa jadi ada pengurangan kualitas lagu ya. Kalau ini enggak teman-teman. Jadi kita seperti merubah aja gitu. Merubah file lagu ini ke format yang bisa dibaca oleh perangkat Apple gitu. Karena emang Apple itu dia nggak bisa ini. Dia nggak bisa baca file dari Windows gitu. Terutama format FLAC ini yang diciptakan oleh Microsoft kalau nggak salah. Kita tunggu. Nah ini prosesnya tergantung seberapa banyak apa lagu yang akan kita mau sync ke sini teman-teman. Kalau yang ini udah ada lagu-lagunya juga sih. Nah, kita yang pastinya kita gunakan iTunes ya teman-teman. Nah, iTunes-nya sudah saya install juga. Nih iTunes-nya. Jadi buat teman-teman yang belum menginstal iTunes, install dulu. Saya sarankan yang versi, jangan yang terbaru ya teman-teman. Karena gini, iTunes versi terbaru itu yang aku pernah tahu, itu dia ini meremove Apple lossless audio ini. Dia menghapus ini ya teman-teman. Jadi kalau kalian install iTunes yang terbaru, yang sekarang, itu pokoknya gambar library-nya itu tuh MacBook teman-teman. Nah, itu dia menghapus ini. Jadi kalian nggak bisa encoder ke Apple gitu teman-teman. Kalian nggak bisa encoder ke Apple kayak gini. Oke teman-teman, setelah kita convert tadi istilahnya, kita rubah ke Apple lossless audio code. Nah, filenya itu setelah semuanya selesai, itu kan akan masuk di sini biasanya di musik. Nah ini Ken, the best of Ken. Nah ini semua yang kita convert tadi. Coba kita lihat ukurannya, ya 1 giga. Jadi tanpa merubah ya, tanpa mengurangi kualitas dari file ALAC yang kita punya. Contohnya ini. Ini kalau teman-teman lihat, nah itu tetap ukurannya 27, sekian megabyte satu lagu ya. Formatnya itu ini MPEG-4 audio atau .m4a. Nah ini teman-teman jangan bingung, ini file ALAC yang ketika dibaca di Windows itu gini. Jadi enggak alat, enggak, tapi dia gini, M4A. Nah itu formatnya Apple yang tentunya lossless atau mendekati kualitas rekaman yang asli, paling mendekati ya. Kalau yang biasanya asli kan WAV ya teman-teman ya, kalau nggak salah. Nah kemudian yang berikut yang teman-teman harus siapkan itu adalah tentunya kabel yang berkualitas teman-teman. Jadi kabel seperti ini 30 pin. Hati-hati juga kalian kalau mau beli kabel kayak gini di online shop, itu kebanyakan kabelnya palsu ya teman-teman. Jadi ketika dipakai untuk sinkronisasi itu nggak bisa. Saran saya kalian beli yang agak mahal sedikit, memang agak mahal tapi nggak apa-apa, bisa kalian pakai jangka panjang gitu. Kalau aku memang temukan yang original tapi kayak gini teman-teman, udah aku pakai ini lakban kiri kanan, ya udah gimana, namanya juga perangkat tua gitu kan. Nah yang berikut kita hubungkan ini iPod ke komputer. Oke.
Kita masukkan. Kemudian yang ini ke USB teman-teman. Ke sini. Ke sini ya. Kita masukkan. Wait. Oke. Nah, saat teman-teman masukkan, pastikan iTunes-nya itu terbuka ya. Pastikan iTunes-nya terbuka. Nah, ketika iTunes-nya terbuka, itu biasanya langsung kayak gini teman-teman. Nah, ada logo iPod-nya di atas ini. Sorry. Ya. Ketika iTunes-nya terbuka dan kita cok iPod kayak gini, nanti di iPod-nya akan ada tulisan kayak gini. Aku fokuskan dulu ya. Connected, eject before disconnecting. Nah, ini berarti iPod-nya itu udah terhubung ke PC. Oke. Nah, setelah itu teman-teman lihat di sini ada 2 library biasanya. Library di bawah, library yang ini itu adalah library-nya iTunes. Jadi lagu yang kita mau sync atau kita mau masukkan ke iPod itu kita drag and drop ke sini. Kemudian yang pastinya di dalam iPod ini udah ada lagu teman-teman. Di dalam ini udah banyak lagu, jadi supaya jangan menghapus lagu yang ada di dalam. Oke. Kita ke file FLAC hasil converter tadi, kita Ctrl A. Kita drag and drop semuanya, semua lagu, ada 36 lagu ke sini, ke library-nya iTunes. Nah, ketika semua lagu sudah masuk ke library iTunes, cara yang paling simpel itu teman-teman, cara yang paling simpel ini, oke. Nah, teman-teman pastikan dulu iPod-nya itu nggak auto sync ya teman-teman. Nah, ini biasanya kalau kita barusan connect iPod itu biasanya ini dia uncentang ini manually manage music and video. Nah, kalau nggak manually manage music and video ini di uncentang, itu semua lagu yang ada di dalam sini akan dihapus teman-teman. Kalian bisa lihat audio atau lagu yang sudah ada di iPod saya itu kapasitasnya gini. Nah, kalau ini dicentang berarti emang kita memanage tanpa menghapus lagu-lagu yang ada di dalam. Oke? Kemudian kita kembali ke library-nya iTunes. Nah, di library iTunes yang udah ada lagu Ken yang tadi, kita Ctrl A teman-teman. Kita Ctrl A, kita drag and kita drop ke sini. Teman-teman bisa lihat iPod saya itu nama Eko Atlolan iPod. Kita drop ke situ, kita lepas, boom, and sinkronisasi. Nah, teman-teman bisa lihat ini sinkronisasinya udah jalan ya di atas ini. Sinkronisasinya udah jalan di atas ini teman-teman lihat. Nah, copying 5 to 36 ya. Itu semua lagu yang tadi. Nah, ya. Nah, ini dia. Sinkronisasi do not disconnect. Oke. Jadi emang gitu ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa format apa aja yang didukung di iPod. Nah, satu lagi catatan penting, iPod ini tidak bisa menerima semua file FLAC ya teman-teman. Kalau teman-teman fokus ke dunia audio, di itu ada beberapa tipe file FLAC. Ada file FLAC yang formatnya itu tuh high resolution, high res biasanya gitu. High res itu biasanya dari 24 bit. Dari 24 bit, 96 bit, 128 bit dan sebagainya. Nah, iPod hanya akan bisa menerima file FLAC yang 16 bit teman-teman. 16 bit dengan frekuensinya 44 kHz. Nah, cara untuk taunya gimana bahwa file FLAC itu tuh frekuensinya 44 kHz dan berada pada 16 bit. Nah, gampang teman-teman. Teman-teman bisa ke ke lagunya. Contohnya gimana? Contohnya ke file FLAC-nya.
musik high res lossless. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contohnya Adele ya teman-teman, di album 21. Contohnya ini. Teman-teman play aja. Sabar. Bakal kena copyright. Playnya pakai AIM ya teman-teman. Kalau saran saya playnya pakai AIM. Nah, di AIM ini langsung ketahuan teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini, bisa langsung lihat FLAC 44 kHz 16 bit stereo. Nah, artinya file ini bisa diterima di iPod teman-teman. Bisa diterima di iPod, bisa dibaca. Tetapi seandainya kalau teman-teman play dan gini teman-teman. Contohnya aku ambil yang lebih tinggi ya, FLAC yang lebih tinggi dari Toto misalnya. Coba Toto 4, coba yang lagu Rosana ini. Play aja, tapi volumenya aku nggak kasih naik karena takut copyright teman-teman. Nah, Toto ini nih formatnya yang aku download itu high resolution, bukan 16 bit. Teman-teman bisa lihat di sini dia 24 bit. Ini dia 24 bit. Frekuensinya itu ada di 192 kHz. Oke. Nah, format-format yang seperti ini itu biasanya tidak bisa dimasukkan ke iPod. Karena iPod itu terbatas juga. Dia bisa membaca file FLAC yang formatnya itu biasanya dari CD player teman-teman. Nah, kalau dalam dunia audio 16 bit itu adalah format digital yang dipakai di CD player. Sedangkan yang sudah lewat teman-teman, yang sudah lewat sudah 24 bit, sudah 100 sekian bit. Nah, itu biasanya enggak, karena itu biasanya dikhususkan untuk digital audio player seperti buatan Sony yang Walkman yang seri high gitu teman-teman ya. Jadi nggak bisa diterima di iPod. Tapi it's okay, tidak mengecilkan iPod juga. Teman-teman juga bisa cari Toto yang FLAC-nya 16 bit. Pasti ada kok. Nah, tadi udah teman-teman. Sepertinya sudah kita sinkronisasi habis. Nah, sudah ada teman-teman. Ketika semua proses sinkronisasi ke iPod sudah selesai, proses yang tadi di sini berhenti. Dan di iPod juga gini teman-teman. Udah nggak ada proses sync lagi gitu. Jadi eject. Nah, sekarang kita eject untuk bisa keluar. Ya udah. Oke teman-teman. Setelah kita selesai sync, kita eject. Jadi di eject dulu. Nah, cara ejectnya sih gini. Klik kanan di sini. Mana? Oh enggak ya. Klik di sini. Terus ada logo yang ini, diklik aja ini. And boom. Nah, udah disconnect. Logo iPodnya di sini udah hilang, artinya emang sudah eject. Nah, kita cabut aja. Nah, kita lihat teman-teman, tadi yang kita sync itu masuk. Biasanya udah masuk ya. Coba kita ke album, ke The Best of Ken. Nah, ini dia, The Best of Ken. The Best of Ken udah masuk ini. Dan lagu-lagu yang tadi sudah masuk ke sini. Siap kita dengarkan menggunakan ini AirPods. Kalau aku gunakan AirPods Gen 1 ya, dari Apple. Jadi teman-teman, lagu-lagu yang masuk ke sini itu otomatis lagu-lagu yang punya kualitas sangat bagus gitu. Dan buat teman-teman pecinta audio yang penasaran gimana caranya saya mendapatkan lagu-lagu FLAC ya, format yang begitu banyak, saya bisa koleksi begitu banyak, itu dari mana? Nah, saya downloadnya di Qobuz ya teman-teman. Tapi agak sedikit teknis. Jadi kalau kepengen mau saya tutorialin, mungkin bisa komen di bawah. Setelah ini kalau ada yang bertanya, oke, saya tutorialkan gimana cara saya download file FLAC. Nah, mungkin itu saja tutorialnya teman-teman. Mungkin agak kelamaan, tapi saya harap bisa membantu teman-teman yang mungkin kesulitan dalam mengelola file FLAC-nya untuk bisa sampai ke iPod. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu sehat. Amin. Thank you.